Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa dengan NIM 23044111043 dari kelas 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu topologi jaringan fisik dan non-fisik. Nah, latar belakang di sini, teknologi komputer sangat diperlukan dalam membantu meningkatkan kinerja suatu perusahaan dewasa ini tahun demi tahun. Orang mulai menggunakan komputer yang saat ini dikenal dengan personal komputer atau PC. Asal mulanya personal komputer digunakan oleh masing-masing orang dan berdiri atau stand alone. Komputer-komputer tersebut tidak terhubung satu sama lainnya. Namun orang kemudian berpikir bahwa pengolahan data yang bersifat terasa sangat lambat dan tidak efisien. Nah, singkat saja ya. Nah, di sini ada pengertian topologi jaringan. Nah, topologi jaringan adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Sederhananya, topologi jaringan menggambarkan bagaimana perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan disusun dan saling terhubung. Bayangkan sebuah jaringan komputer sebagai sebuah rumah. Topologi jaringan adalah seperti dana rumah yang menunjukkan bagaimana ruangan-ruangan atau perangkat dihubungkan oleh lorong-lorong atau kabel atau koneksi nirkabel. Nah, adapun pengertian topologi bus atau bus topologi. Topologi bus adalah salah satu jenis konfigurasi jaringan yang paling sederhana. Dalam topologi ini, sebuah perangkat komputer atau perangkat jaringan lainnya terhubung ke satu kabel utama yang disebut bus. Topologi cincin. Topologi cincin atau topologi ring adalah salah satu jenis jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung dengan dua perangkat lainnya membentuk suatu lingkaran atau cincin dalam topologi ini atau sinyal dikirimkan secara berurutan dari satu perangkat ke perangkat lainnya berikut dari arah satu tertentu. Nah, topologi star. Topologi star adalah salah satu jenis topologi jaringan yang paling umum digunakan saat ini. Dalam topologi ini, sebuah perangkat atau komputer, printer, server, dan lain-lain terhubung ke suatu perangkat pusat yang disebut hub atau switch. Perangkat pusat inilah yang berfungsi sebagai titik sentral untuk komunikasi data dalam jaringan. Nah, topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke semua perangkat lainnya dalam jaringan. Bayangkan seperti jaring laba-laba di mana setiap titik pada jaring terhubung dengan titik lainnya. Kemudian topologi tree. Topologi pohon atau topologi tree ada jenis topologi jaringan yang menggabungkan karakteristik topologi bintang dan bus. Dalam topologi ini, beberapa topologi bintang dihubungkan menjadi satu melalui sebuah jalur utama atau backbone yang berfungsi sebagai tulang punggung jaringan. Struktur ini menyerupai bentuk pohon dengan cabang-cabang yang terhubung ke batang utama. Kemudian, topologi hybrid. Topologi hibride adalah sebuah konsep dalam jaringan komputer di mana dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda digabungkan menjadi satu struktur jaringan yang lebih kompleks. Dengan menggabungkan kelebihan dari berbagai topologi hibride menawarkan fleksibilitas, keandalan, dan kinerja yang lebih optimal. Kemudian, topologi non-fisik. Topologi non-fisik atau topologi logis adalah cara kita memandang sebuah jaringan tanpa harus melibat langsung kabel, router, atau switch yang menghubungkan perangkat-perangkat tersebut. Bayangkan sebuah peta jalan. Peta menunjukkan hubungan antara eh, berbagai lokasi tetapi tidak menunjukkan jalan sebenarnya yang harus dilalui. Itu pula topologi non-fisik yang menggambarkan bagaimana dan mengalir dari satu perangkat ke perangkat lain dalam sebuah jaringan tanpa peduli dengan detail fisiknya. Kemudian topologi overlay network. Topologi overlay network adalah konsep di mana jaringan virtual atau overlay dibangun di atas infrastruktur jaringan fisik yang sudah ada. Bayangkan seperti membangun jalan tol di atas jalan raya yang sudah ada. Jalan tol memiliki aturan di jalur lalu lintasnya sendiri meskipun dibangun di atas infrastruktur yang sama. Kemudian topologi Software Definite Networking. Topologi dalam SDN menawarkan fleksibilitas dan dinamika yang jauh lebih tinggi dibanding dengan jaringan tradisional. Konsep inti dari SDN adalah pemisahan antara bidang kontrol dan bidang data. Ini
Ini memungkinkan kita untuk mengelola dan mengkonfigurasi jaringan secara terpusat melalui sebuah controller. Controller. Eh, Adapun di sini kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi. Nah, kelebihan topologi bus sederhana dan murah. Topologi bus merupakan salah satu topologi yang paling sederhana dan mudah diimplementasikan sehingga biaya lebih relatif murah. Kekurangannya itu kinerja turun jika banyak perangkat. Semakin banyak perangkat terhubung ke bus internet, jaringan akan semakin menurun karena semua perangkat harus berbagi bits yang sama. Kerentanan terhadap kerusakan. Di sini saya akan menyingkat saja ya. Eh, di sini ada pun kelebihan topologi ring, tekan terhadap eh, kegagalan dan kinerja tinggi, mudah diluaskan. Kekurangan topologi ring, eh, eh, kaitan terhadap titik tunggal gagal, sulit mengidentifikasi sumber masalah, konfigurasi yang kompleks. Nah, sini ada juga kelebihan topologi star. Di sini kelebihannya itu kinerja, keamanan, kemudahan pengelolaan ekspansif. Dan ada pun kekurangan topologi star, yaitu ketergantungan pada perangkat pusat biaya. Eh, dan sini ada kelebihan topologi pohon, yaitu mudah dikelola, efisien, ekspansi mudah, kinerja baik. Dan kekurangannya itu ketergantungan pada backbone, biaya relatif tinggi. Nah, di sini kelebihan topologi hibrida, yang itu fleksibilitas, kinerja tinggi, keandalan tinggi, skalibilitas, dan kekurangan topologi hibrida itu kompleksitas dan biaya. Keuntungan menggunakan FLAN yaitu keamanan, fleksibilitas, efisien, stabilitas. Dan adapun kekurangan FLAN yaitu konfigurasi, manajemen, dan ketergantungan pada switch. Nah, keuntungan overlay network yang yaitu fleksibilitas, keamanan, isolasi, skalibilitas, dan adapun kekurangan overlay network itu kompleksitas, kinerja, dan ketergantungan jaringan. Overlay tergantung pada jaringan fisik yang bersandiwara. Nah, kelebihan topologi SDN yaitu fleksibilitas, konfigurasi dinamis, abstraksi, otomatisasi, terus berulang, provisioning, programmability, konfigurasi, skalibilitas, keamanan, fleksibilitas, biaya, dan keterampilan. Kesimpulannya itu, topologi jaringan adalah susunan fisik atau logis dari perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan. Pilihan topologi yang tepat sangat mempengaruhi kinerja, keadalan, dan fleksibilitas sebuah jaringan. Beberapa topologi umum yang sering digunakan antara lain dalam definisi topologi terbagi menjadi dua, yaitu topologi fisik, physical topologi, dan topologi non-fisik, yang menunjukkan definisi cara kerja, ciri-ciri, dan keuntungan dan kelebihan dalam perbandingan antara topologi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Topologi yang paling baik digunakan yaitu topologi star, karena jika salah satu komputer down tidak mempengaruhi yang lain atau pelacakan kesalahan sangat cepat dan akses ke komputer lain lebih cepat dan mudah untuk di-upgrade. Nah, itulah penjelasan saya tentang topologi jaringan fisik dan non-fisik. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.